Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya dalam tutorial pengisian aplikasi rapot versi 3.1.0 2020. Aplikasi ini saya buat sendiri berbasis Excel, Microsoft Office Excel 2013. Aplikasi ini saya buat berdasarkan petunjuk penilaian dari Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018, kurikulum 2013, revisi 2018. Oke, baik, di awal membuka aplikasi ini akan muncul pop-up selamat datang. Di aplikasi rapor kurikulum 2013 revisi, perhatian dilarang melakukan copy paste pada setiap pengisian. Kemudian kita klik OK. Kemudian muncul pop-up lagi yaitu isi data kelas. Di sini muncul pertanyaan, sudah mengisi data kelas? Yes or no. Kalau belum, pilih no, maka akan diarahkan ke menu data kelas. Kalau sudah mengisi data kelas, maka pilih yes. Oke, untuk kali ini kita pilih no. Oke, ini langsung masuk ke menu isi data kelas. Jadi isi data kelas ini adalah sebenarnya yang mengisi data kelas ini adalah admin. Karena nanti begitu aplikasi ini digunakan oleh wali kelas dalam penginputan nilai pada raport, maka yang dipilih hanya satu kelas, khusus kelasnya saja. Karena aplikasi raport ini hanya dapat digunakan untuk satu kelas. Jadi tidak bisa digunakan untuk multi kelas. Jadi satu kelas, satu aplikasi. Akan tetapi aplikasi ini dapat menampung 4 rapot, yaitu rapot PTS Gasal, rapot semester Gasal, rapot PTS genap, dan rapot semester genap. Oke, baik. Ini menu data kelas seharusnya sudah terisi oleh admin sekolah yang isinya nomor kelas, kompetensi keahlian. Karena ini SMK, maka ada kompetensi keahlian. Kalau selain SMK misalnya SMP atau SMA, maka kompetensi keahlian ini tidak perlu diisi. Kemudian ada nama wali kelas. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di menu. Ya, yang ada di menu. Di sini ada file. Ya, file ini biasa, ini menu yang ada di dalam Excel. Kemudian ada menu operator. Operator inilah yang kita gunakan dalam mengoperasikan aplikasi ini. Yang pertama ada programmer. Ini ada di disclaimer bahwa aplikasi ini program yang saya buat. Di situ tercantum nomor handphone dan alamat email saya. Jika di kemudian hari misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aplikasi ini. Kemudian ada menu pilih. Pilih ini ada 3 pilihan, ada rapot, ada semester, dan ada kelas. Rapot di sini ada 2 pilihan, yaitu PTS atau PAS. PTS itu penilaian tengah semester, PAS itu penilaian akhir semester. Kemudian semester ada 2, yaitu semester 1 dan semester 2. Kemudian kelas, nah ini kelas tadi. Khusus untuk kelas dalam pengisian rapot ini 1 kali memilih. Karena saya ulangi lagi, aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk satu kelas. Oke, baik. Kemudian di sebelahnya menu pilih ada menu. Menu di sini ada home. Home ini tampilannya seperti ini, menu utama. Yang di dalamnya terdapat nama sekolah, alamat sekolah, tahun pelajaran, jenis rapot ya. Jenis rapotnya apa yang sedang kita isi nanti, semester. Kemudian kelas.
kompetensi keahlian karena ini SMK, kemudian nama wali kelas, kemudian nama kepala sekolah, tanggal pemberian rapot. Tanggal pemberian rapot ini ada 4, PTS semester 1, PAS semester 1, PTS semester 2, PAS semester 2. Oke, di menu utama ini ada beberapa item yang tidak perlu diedit atau dirubah dari sini, akan tetapi merubahnya melalui dari menu pilih yang ada di sini. Contoh, jenis rapot ini yang tertulis di sini adalah penilaian tengah semester. Kalau kita ganti di jenis rapotnya di sini, misalnya saya pilih PAS, maka dia akan berubah menjadi penilaian akhir semester. Gitu. Oke. Coba kita pilih PTS. Kemudian sama semester ini juga, semester ini tidak dirubah dari sini, tapi dirubah dari semester yang ada di menu pilih di sini. Kita ganti misalnya semester 1, kita ganti jadi semester 2, maka dia akan berubah menjadi 2. Kemudian kelas, nah ini sekali pemilihan. Nah, untuk isian-isian yang lain yang ada di sini, ada yang otomatis, ada yang diisi manual. Contoh yang diisi otomatis itu kompetensi keahlian, nama wali kelas itu otomatis. Dia akan ngebaca dari menu data kelas tadi. Kemudian untuk pengisian manual itu nama sekolah, silahkan. Kalau misalnya ada sekolah lain yang ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan dirubah. Tahun pelajaran ini dirubah secara manual. Intinya yang dapat kita klik di sini bisa dirubah secara manual. Tanggal rapot, nama kepala sekolah. Nah, itu. Yang tidak bisa kita klik, yang terkunci itu tidak bisa dirubah secara manual. Oke. Kemudian setelah dari menu utama, kita pindah ke menu kelas. Tadi kelas ini ya, yang pop-up awal ketika kita membuka, sudah mengisi data kelas. Kalau belum, maka langsung ke data kelas ini. Kalau selesai, maka diarahkan ke menu home. Kemudian menu mapel, mata pelajaran. Nah, menu mata pelajaran ini sebenarnya sebaiknya sih diisi oleh admin sekolah, gitu, diisi oleh admin sekolah, supaya urutan dari daftar mata pelajarannya itu tepat. Khawatirnya kalau diisi wali kelas, urutan mata pelajarannya nanti tumpang tindih, gitu. Nah, di daftar mata pelajaran ini ada nomor mata pelajaran, bobot nilai, pengetahuan keterampilan, dan SKM. Untuk bobot nilai, pengetahuan dan keterampilan ini, wali kelas melihat pada aplikasi penilaian masing-masing guru. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti ini, bobot nilai pengetahuannya berapa, bobot nilai keterampilannya berapa. Yang ada di menu utama aplikasi penilaian guru, gitu. Nah, kalau sudah mengisi data-data yang ada di sini, di atas pojok kiri ini ada tombol simpan. Jangan lupa diklik simpan. Oke, baik. Untuk pengisian daftar mata pelajaran ini hanya satu kali. Gitu. Coba kita rubah ke semester 2. Apakah hilang? Ternyata tetap sama. Gitu. Jadi semester 1 dan semester 2 mata pelajarannya sama. Oke. Kemudian kita pindah ke menu siswa. Nah, ini daftar siswa kita. Daftar siswa, ini saya pilih kelasnya kelas 10A. Ini daftar siswanya, ada nomor, NIS, NISN. NISN-nya belum diisi di sini. Kemudian ada nama siswa dan agama. Oke. Sama di sini di pojok kiri atas ada tombol simpan. Setiap ada perubahan yang kita lakukan di menu-menu yang ada tombol simpannya, usahakan sebelum pindah menu itu klik tombol simpan. Oke, kemudian ada menu berikutnya setelah siswa adalah nilai. Nah, ini adalah menu input nilai. Perhatikan sebelum menginput nilai, perhatikan di atas informasi menu ini ada input nilai penilaian tengah semester 1. Gitu. Jangan sampai salah. Gitu.
Kemudian ada mata pelajaran apa yang kita input. Nih. Kemudian ada SKM. SKM itu skor ketuntasan minimalnya. Nah, di sini ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti misalnya yang akan kita input nilainya. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Bagaimana cara merubahnya? Nah, cara merubahnya ada saya lompat dulu ya, di menu atas. Dia ada mapel. Di atas itu ada mapel yang ini. Tinggal dipilih di sini mata pelajarannya apa. Nah, misalnya ini kan pendidikan agama. Nah, khusus untuk menu ini, saya sudah setting ketika pindah mata pelajaran, maka inputan sebelumnya itu akan otomatis tersimpan. Maksudnya seperti ini. Contoh, ini mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Misalnya, ini nilai pengetahuannya 90, nilai keterampilannya 95 misalnya. Oke. Nah, kemudian saya mau ngisi nilai mata pelajaran berikutnya. Ini kan pendidikan agama dan budi pekerti, saya pindah ke mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Akan muncul pop-up, nilai sudah disimpan. Maksudnya nilai pendidikan agama dan budi pekerti yang kita isi sebelumnya tadi itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, meskipun di pojok kiri atas ini tetap saya sediakan tombol simpan untuk meyakinkan saja sebenarnya, tapi fungsinya sama. Gitu. Benar nggak sudah tersimpan tadi nilai pendidikan agama? Nah, kita kembali melihat ke atas. Oke. Nah, ketika kembali pun nilai yang kita isi sebelumnya sudah tersimpan. Nah, benar, sudah tersimpan. Nah, kemudian di menu nilai ini, nilai-nilai yang kita input jika di bawah nilai SKM yang ada di sini, nilai SKM-nya 70, maka warnanya akan merah. Nah, supaya memudahkan wali kelas untuk mengontrol siswanya yang belum tuntas dan yang sudah tuntas. Nah, ini contohnya. Misalnya Aditya Aji Saputra nilai pengetahuan 65, nilai keterampilannya 60, nilai akhirnya 63. Ini sudah otomatis 63. Dari mana perhitungannya? Sebenarnya pada esensinya ini sama dengan perhitungan yang ada pada rekap nilai pada aplikasi penilaian guru. Gitu. Sebenarnya untuk wali kelas tidak perlu menginput satu-satu siswanya, cukup copy dan paste spesial. Jadi kalau copy nanti pastenya yang ada di sini ya. Ini paste values yang ada di sini. Jangan langsung di Ctrl V, nanti formatnya akan berubah. Gitu. Jadi paste values dan format yang ada di sini sudah sama dengan format yang ada di rekap nilai pada aplikasi penilaian guru. Jadi wali kelas nggak perlu nginput satu-satu. Itu cukup copy dan paste special values aja ke aplikasi rapot ini. Oke. Nah, di sini semua mata pelajarannya, kalau misalnya agamanya sudah, pendidikan agama dan budi pekerti selesai, pindah ke mata pelajaran yang lain. Kemudian selesai, pindah lagi sampai dengan terakhir di mata pelajaran budaya keselamatan. Ini inputan dari mapel ini sesuai dengan yang ada di menu mapel yang tadi, yang ini nih. Urutannya pun sama. Gitu. Oke. Nah, di nilai akhir ini pun, nilai akhir yang ada di sini pun ini perhitungannya berdasarkan bobot nilai pengetahuan dan keterampilan yang sudah diinput wali kelas di menu mapel tadi yang ada di sini nih. Ini perhitungannya dari sini. Oke. Kemudian setelah menu nilai, kita pindah ke menu deskripsi. Nah, pada menu deskripsi ini, menu ini adalah deskripsi kemajuan karakter. Jadi di petunjuk penilaian dicantumkan deskripsi kemajuan karakter masing-masing siswa. Karakter apa yang dideskripsikan di sini, yaitu integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai yang kita masukkan. Cara pengisiannya seperti apa? Jadi cara pengisiannya
Yang pertama, kita memilih nama siswa pada menu yang ada di sini, siswa. Jadi penilaiannya satu-satu. Misalnya saya menilai Aditya Ramadan. Nah, maka muncullah namanya Aditya Ramadan Kuswanto. Nah, tinggal kita centang berdasarkan penilaian wali kelas, guru BK, guru agama dan guru PPKN. Integritas. Nah, ini integritas, nasionalis. Kalau integritas itu sebaiknya yang menilai guru BK. Kalau religius itu sebaiknya yang menilai guru agama. Nasionalis sebaiknya yang menilai guru PPKN. Gotong royong juga guru PPKN. Mandiri, nah ini yang menilai wali kelas. Cara penilaiannya tinggal dicentang. Misalnya si Aditya Ramadhani Kuswanto ini pada karakter integritas, kesetiaan, ini tinggal dicentang. Anti korupsi, keteladanan misalnya. Kemudian di religiusnya taat beribadah, menjalankan ajaran agama, menjauhi ajaran agama. Kemudian nasionalisnya rela berkorban, taat hukum, disiplin, berprestasi, cinta damai. Kemudian di mandirinya tangguh, kerja keras, kreatif, pembelajar, berwawasan informasi dan teknologi. Kemudian gotong royongnya musyawarah, tolong menolong, kerelawanan, dan anti diskriminasi. Nah, setiap selesai penilaian untuk satu siswa, jangan lupa klik tombol simpan yang ada di kiri. Oke, ini selesai tersimpan. Kita pindah ke siswa yang lain, misalnya Aditya Aji Saputra. Akan kosong kembali, gitu. Sama tadi kita nilai satu persatu integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nah, seperti itu. Untuk menu deskripsi karakter. Kemudian setelah itu kita pindah ke menu absensi. Absensi ini nanti di input. S itu sakit, I itu izin, TK itu tanpa keterangan. Berapa hari sakit, berapa hari izin, berapa hari tanpa keterangan. Kemudian jangan lupa klik tombol simpan setelah pengisian. Gitu. Kemudian setelah menu absensi ada menu ekskul. Nah, ini menu ekskul ada ekstrakurikuler 1, ada ekstrakurikuler 2 dan ekstrakurikuler 3. Jadi menu ekstrakurikuler ini dapat menampung tiga macam kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Kalau hanya mengikuti satu ya cukup isi satu saja. Nah, kegiatannya sudah saya setting, ada pilihan, ada renang, pramuka, pencaksilat, taekwondo, marching band, marawis, voli, basket, futsal, paskibra, dayung. Nah, tinggal dipilih misalnya renang. Ini kalau di sekolah kami renang itu untuk kelas 10 termasuk ekstrakurikuler wajib. Predikat. Nah, di sini predikatnya sangat baik, cukup baik. Tinggal dipilih misalnya sangat baik. Begitu selesai, atau misalnya di ekstrakurikuler yang pilihannya ada juga, contoh dia ikut marching band misalnya, predikatnya baik. Nah, setelah pengisian, klik simpan. Oke. Kemudian, setelah ekskul, menu ekskul ada menu catatan. Nah, ini adalah catatan wali kelas. Perkembangan karakter, catatan perkembangan karakter siswa yang diisi oleh wali kelas. Silakan diisi satu persatu siswanya. Kemudian setelah menu catatan ada legger. Nah, legger ini menampung seluruh inputan nilai tadi yang kita sudah input. Nah, di menu legger ini ada nilai untuk tiap-tiap mapel, KD3, KD4, dan NA-nya itu nilai akhir. Kemudian di sebelah kanan ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata KD3-nya berapa, nilai rata-rata KD4-nya berapa. Kemudian ada peringkat. Kemudian ada nilai kurang. Nilai kurang ini apa? Nilai yang ada berapa mata pelajaran yang nilainya di bawah SKM. Gitu. Nah, untuk ini 0. Jadi nilai kurang ini membaca nilai yang sudah terisi yang ada di kolom-kolom ini. Jadi kalau belum terisi masih akan terbaca 0. Itu akan terbaca 0.
Oke, ini lager. Nah, terakhir ke kanan, menu terakhir untuk di menu ini adalah rapor. Nah, inilah raportnya. Nah, kalau kita melihat yang kita isi nilai raport itu adalah nilai penilaian tengah semester. Ada nama siswa, NIS, NISN, kelas, kompetensi kalian, semester ganjil. Kemudian nilai akademik. Nah, ini sudah disesuaikan dengan petunjuk raport dari Ditpsmk ya tahun 2018. Coba kita lihat nama siswa. Nah, nama siswa untuk mengecek dari keterisian raport ini menu untuk memilih-milih siswanya sama tadi pada saat kita mengisi deskripsi. Jadi pilih nama siswanya. Nah, Aditya Ramadhani tadi sudah masuk untuk nilai pengetahuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Predikatnya A. Kemudian ada catatan akademik. Nah, di catatan akademik ini ada A, B, C, D, E, F, ya G ya, sampai G. Untuk PTS 1 ya, PTS 1 dan PTS 2. Akan berbeda nanti ketika pas 2. Nanti di sini ada sampai H karena di lembar pertama ini ada pernyataan naik atau tidak naik kelasnya. Oke. Saya rasa isian-isian yang tadi akan otomatis masuk ke sini. Ya, bagian A itu adalah nilai akademiknya. Bagian B itu ada catatan akademik. Nah, catatan akademik ini otomatis akan menampung 3 mata pelajaran dengan nilai terendah. Gitu. Jadi nilai 3 mata urutan paling bawah ya. Ananda perlu meningkatkan kompetensi pengetahuan pendidikan agama dan budi pekerti, apalagi nanti ada 3 mata pelajaran yang akan otomatis masuk ke sini. Sebagai bekal pembelajaran kompetensi kejuruan di semester 2. Gitu. Oke, praktik kerja lapangan. Ini diisi manual. Kemudian ekstrakurikuler, tadi otomatis terisi. Renang dan marching band yang kita pilih, deskripsinya. Nah, ini. Kemudian ketidakhadiran. Nah, ini ada tanda tangan mengetahui orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Kemudian lembar kedua ada deskripsi perkembangan karakter. Nah, ini inputannya berdasarkan inputan kita pada menu deskripsi tadi. Yang ini. Contoh, Aditya Ramadhani itu pada karakter integritas, kesetiaan, anti korupsi, keteladanan. Kita lihat di rapotnya. Integritas. Ananda menunjukkan sikap kesetiaan, anti korupsi, keteladanan, namun perlu meningkatkan sikap keadilan, menghargai martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita tidak centang pada menu deskripsi tadi, itu perlu ditingkatkan. Oke, integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Kemudian di paling terakhir G, catatan perkembangan karakter. Ini berdasarkan inputan wali kelas, catatan wali kelas. Dia ada tanda tangan lagi, orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Jakarta tanggal ini berdasarkan inputan kita pada menu home. Nih, karena ini PTS semester 1, tanggal 9 Oktober 2020, kita lihat di rapot sama 9 Oktober 2020. Oke, berikutnya. Di menu atas lagi ada unprotect, ini untuk membuka kunci, manage rules, data validation, ini untuk memodifikasi di aplikasi rapot ini. Kemudian ada paste values, ini untuk mempaste yang kita copy ya dari luar aplikasi ini. Jadi paste values. View heading ini untuk memunculkan baris dan kolom. Print preview, nah ini gunanya ketika aplikasi ini lembar rapot siswa ini akan kita print. Kita print preview menunjukkan. Oke.
Kemudian ada print. Nah, ini langsung print untuk lembaran yang ada di sini. Kemudian ada simpan data. Nah, simpan data ini kalau kita lupa menyimpan data inputan tadi sebelum merubah PTS, semester, dan kalau kelas kan hanya satu kali ya. Maka simpan data akan otomatis menyimpan semua data. Ya, termasuk mapel ya, mapel. Kemudian ada save. Save ini untuk menyimpan file. Oke. Sama dengan aplikasi penilaian, aplikasi ini juga saya rancang untuk auto save. Jadi ketika kita mengclose aplikasi ini, maka dia akan langsung otomatis auto save gitu. Untuk menghindari lupa nge-save. Untuk menghindari kehilangan data. Oke. Saya rasa cukup ya penjelasan saya terkait dengan aplikasi rapot kurikulum 2013 revisi ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp ataupun email. Oh ya, aplikasi ini juga tidak bisa ditutup langsung dari sini, dari silang close yang atas ini, tapi melalui dari sini, dari menu. Oke, kita tutup, akan muncul pop-up. Nah, ini proses saving. Akan muncul pop-up peringatan, yakin ingin menutup aplikasi ini. Nah, gitu. Kalau yes akan tertutup, kalau no akan kembali ke menu terakhir kita buka. No akan kembali ke sini. Oke. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.